Sedikit saja Pak, mungkin sebelum kita mulai diskusinya, bagaimana kira-kira overall, karena sebulan lagi udah 2024 nih Pak, selama 2023 ini seperti apa industri logistik terutama dari kacamata Anda sebagai Dirut KAI Logistik? Baik, untuk di tahun 2023 memang kalau industri logistik secara keseluruhan tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya. Apalagi kalau kita lihat sekarang industri logistik dibandingkan untuk khusus kami di KAI Logistik sendiri dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum masa pandemi sudah sama. Nah ini peluang yang harus kita coba kita ambil peluang ini potensi banyak. Gambaran seperti itu. Jadi memang lebih baik ya Pak. Jika dibandingkan dengan 2022 lalu, karena kan kita ketahui setelah pandemi ini ada era-era post-pandemic recovery. Apakah ini jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu Pak? Tahun 2022 kita dengan 2023 ini alhamdulillah bisa tumbuh hampir 8%. 8%? Ya. Lumayan tinggi ya Pak ya dalam hal di atas pertumbuhan ekonomi. Di atas pertumbuhan ekonomi tentunya ya Pak ya. Dan ini baru November ya Pak, kita harapkan sisa bulan terakhir ini juga menjadi bulan yang baik ya tentunya untuk KAI Logistik. Baik Pak, nah ini data yang kita dapatkan ya Pak ya. Kemarin kan baru saja rilis nih Pak ya dari BPS mengenai pertumbuhan Q3 gitu ya. Sektor transportasi dan pergudangan Pak tumbuh paling tinggi di kuartal 3 2023 ini. Menurut pandangan Anda apa saja yang kira-kira menjadi pendukung kinerja ini di lapangan? Ya seperti kita ketahui bahwa kinerja yang baik di sektor logistik, khususnya di sektor transportasi dan pergudangan memang sampai tahun Q3 2023 ini menyumbang 5,87% untuk pertumbuhan. Oke. Nah ini kalau kita lihat kayak faktor perekonomian, terus juga tenaga kerja, bahan baku, transportasi, sumber energi dan bahan bakar, itu hingga modal pemasaran menjadi salah faktor pendukungnya. Nah yang kita harapkan mudah-mudahan pertumbuhan ini bisa terus bertumbuh, tentunya didukung dengan meningkatnya mobilitas angkutan penumpang maupun barang. Nah ini yang kita lihat di sini. Oke, sektor bisnis mana saja Pak yang kira-kira juga berkontribusi terhadap permintaan industri logistik? Kalau sektor industri, kalau saat ini memang dibagi industri khususnya di KAI Logistik kereta api kita masih ada ditopang dari angkutan minerba untuk khususnya di Sumatera bagian selatan. Tapi kita sebagai ketahui bahwa angkutan batu bara ataupun industri ini akan masuk masa sunset di masa ke depan karena sekarang kan udah isu global. Betul, isu global. Jadi memang kita lagi coba garap industrinya itu ada beberapa yang kita coba itu kayak contoh di manufaktur. Kita juga ada angkutan barang general cargo, ini juga sangat masih menarik. Mereka masih membutuhkan distribusinya. Terus juga di e-commerce seperti kita ketahui, pandemi kemarin ini membuka peluang bisnis logistik yang berbasis digital. Nah ini juga masih banyak dibutuhkan. Terus untuk barang retail, kebutuhan akan pelaku usaha, barang-barangnya itu bisa mensuplai di gudang-gudang mereka juga dibutuhkan. Terus ada lagi barang-barang seperti agribisnis. Kami juga udah mensupport kegiatan dari Kemenko Perekonomian untuk membantu UMKM dalam pendistribusi barang. Terus juga kami juga bekerja sama dengan Kementerian Kelautan untuk terkait distribusi barang hasil-hasil perikanan. Nah ini sangat dibutuhkan juga, ini masih banyak peluang. Dan banyak lagi kayak seperti pangan, terus juga teknologi, karena teknologi ini ada permintaan juga pengiriman hardware yang selama ini juga mereka melihat makin tumbuh kebutuhan distribusi di teknologi dan ini dibutuhkan distribusi. Makanya kami harus bisa mempersiapkan sarana prasarana untuk menyiapkan untuk kebutuhan dari kebutuhan logistik ini. Pak ini menarik, pemaparan Anda membuat saya tentunya ingin bertanya ya Pak ya, logistik ini sangat-sangat substansial karena seperti yang tadi Anda bilang, minerba, perikanan dan lain-lain, ini semua berhubungan terhadap bagaimana akhirnya ini sampai ke konsumernya gitu ya Pak ya. Nah saya ingin tanya Pak, rute-rute KAI Logistik ini berbedakah dengan kereta api Indonesia? Seperti apa kira-kira Anda mengoperasikannya? Karena satu sisi seperti Anda perikanan. Berarti kan seharusnya idealnya rutenya itu kan harus benar-benar dekat dari pelabuhan, lalu kan nanti melewati kota-kota yang banyak konsumer. Saat ini bagaimana Pak rute yang ada, bagaimana Anda beroperasi dan melihat ya servis Anda juga kan melayani banyak sektor industri. Nah kebetulan kan kami ini KAI Logistik kan anak perusahaan atau subsidiary dari PT KAI. Baik. Jadi backbone kami tetap kereta api yang kami utamakan. Nah untuk melayani kayak kebutuhan tadi hasil-hasil perikanan, minerba, itu butuhnya kolaborasi dan sinergi. Artinya di saat ini kebetulan kami dari KAI Logistik sudah mulai semenjak tahun 2021 kami sudah ngurus izin. Kayak dulu hanya jasa pengelolaan transportasi atau JPT, sekarang sudah kita Badan Usaha Angkutan Multimoda.
Nah, untuk menggunakan ini kami berkolaborasi dengan pemain-pemain pelaku, baik itu BUMN maupun swasta, untuk mengantarkan barang-barang tadi, hasil industri tadi ke tempatnya, tujuannya. Jadi memang ujung-ujungnya untuk sampai end to end itu adalah berkolaborasi dengan Iya. mitra-mitra ya Pak ya. Nah Bapak sebagai subsidiary ya Pak ya KAI Logistik, berarti saya ingin penasaran saja nih Pak, berarti lokomotif Anda dengan Kereta Api Indonesia itu bisa saja berbarengan satu tujuan, mungkin di depannya consumer, belakangnya logistik, atau seperti apa kira-kira sih Anda beroperasi? Kalau kereta api kita ada dua, khususnya di Jawa ya. Kalau di Batubara Minerba itu kan full memang untuk angkutannya dilayani oleh induk kami. Oh, Nah, oke. kami hanya loading unloading aja, muat dan bongkar. Oh, Nah, kalau di Jawa ini ada angkutan barang yang memang kita kayak contoh kalau satu transit itu full semua isi kontainer atau semen. Nah, itu kami sebagai subsidiary melakukan persewaan kepada induk kami. oh Baik begitu. lokomotif dan gerbong, tetap dimiliki oleh KAI sebagai pengelola sarana. Nah, kami yang mengoperate-nya. Oke. Nah, untuk barang-barang seperti barang retail, itu kalau kita mungkin Mbak Safrina pernah lihat, jadi dalam satu rangkaian ada satu gerbong atau namanya general cargo itu berwarna hijau. Nah, itu yang digabungkan dengan angkutan penumpang, nah itu ada. Oh begitu Nah, ya ini satu Pak ya. rangkaian misalnya ada 10, nah itu satunya yang hijau untuk angkutan barang retail. Ya itu barangnya nggak banyak, bisa motor, paling besar tuh motor. Untuk retail lah ya Pak Iya. ya. Baik, dan menarik Pak. Nah mungkin tadi yang seperti Anda bilang, di Sumatera ada ya Pak ya, tadi untuk kebutuhannya untuk logistik apa Pak tadi seperti yang Anda sampaikan? Batubara untuk Batubara. muat bongkar. Ya di Jawa juga ada. Iya. Nah saya ingin tahu jangkauan dari KAI Logistik, servisnya sudah sampai mana saja secara geografis? Alhamdulillah memang seperti kita tahu Indonesia itu kan penuh dengan geografis yang luas ya, Iya. antar pulau. Jadi kita juga coba sebagai perusahaan logistik kita harus bisa mengembangkan. Kebetulan kan kereta api saat ini baru di Jawa dan Sumatera yang berbasis kereta. Nah kemarin kita dengan kolaborasi mulai semenjak tahun 2020 kita mulai jalankan kolaborasi dengan beberapa pihak. Kita juga udah jangkauannya tidak hanya Jawa Sumatera. Kita sudah merambah sampai ke Bali, Kalimantan dan Sulawesi. Kita jalankan. Baik. Nah sekarang mungkin ke depannya ya Pak, untuk 2024 ini kita mengingat juga mungkin secara global, secara makroekonomi masih ada banyak tantangan Pak ke depannya di 2024. Kemarin mungkin dari pelaku usaha gitu ya Pak ya, yang kemarin sempat mengkhawatirkan adalah kenaikan suku bunga. Bank Indonesia kemarin naik suku bunganya menjadi 25 basis poin jadi 6% gitu ya Pak ya. Ada hal-hal geopolitik yang juga mungkin akan mempengaruhi harga komoditas. Ini berpengaruh terhadap bahan bakar untuk kereta api dan lain-lain. Bagaimana Anda melihat 2024 dalam hal pertumbuhan kinerja Anda? Ya seperti kita tahu tahun 2024 itu kan tahun politik. Ya. Kalau kami sih tahun politik itu memang sudah pesta negara ini yang harus kita jalankan. Tapi kami sebagai dari salah satu industri logistik ini menangkap peluang bahwa ada beberapa PR kayak kenaikan bahan bakar, nah itu kita bisa lakukan dengan efisiensi. Nah kami juga banyak koordinasi alat-alat kerja kami, ya misalnya penggantian permajaan. Ya, otomatis kayak bahan bakar yang tinggi penggunaannya dengan kondisi yang lama. Nah biasanya kami melakukan permajaan, makanya ada beberapa investasi yang kami lakukan, baik itu untuk permajaan armada kami, ataupun yang lebih modern lagi. Sehingga dari sisi isu masalah kenaikan harga bahan bakar tidak menjadi isu lagi bagi kami.